Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, masih melanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki, karya dari Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita masih membahas mengenai perintah Allah kepada kita semua untuk beribadah. Ada semacam benturan yang dirasakan oleh nafsu manusia. Satu sisi kita diperintahkan, diciptakan oleh Allah ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Tapi di satu sisi kita juga perlu kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang terkadang menurut nafsu kebanyakan manusia ini menjadi benturan. Kan sering diomongin, pengen sih saya ngaji, cuma aduh saya lagi sibuk banget nih, lagi urusan, lagi susah banget sih ini, saya lagi nyari duit mulu ini. Saya pengen sih kayak si Anu, dia mah enak, udah punya duitnya, ngaji sono enak, ngaji sini enak gitu ya. Kan sering didengar kata-kata seperti ini. Artinya merasa nafsunya itu ada benturan di dalam dirinya. Satu sisi pengen ibadah, satu sisi juga dia butuh kebutuhan materi. Nah, padahal seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ibadah itu bukan cuma ibadah makhluk. Semua hal yang kita semua niatkan untuk Allah, maka itu bisa menjadi ibadah. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, bermuamalah jadi ibadah, apapun saja jadi ibadah kalau orientasinya adalah Allah. Yang kedua, di sini dikatakan agar kita tenang, maka kemudian Allah memberikan jaminan-jaminan di dalam beberapa ayatnya, jaminan-jaminan terkait rezekinya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini. Yang pertama, jaminan yang diberikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah kita bahas, itu yang pertama. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Yang ketiga, ini akan kita bahas. Ayat yang ketiga yang dipilih oleh Ibnu Athaillah sebagai penegasan bahwa Allah memberikan jaminan. Anda gak usah gusar, urusan rezeki ini gak usah gusar. Allah ini bertenaran di ayat-ayatnya itu yang memberikan jaminan kepada manusia. Nah, ayat yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, fi amri rizki, dalam urusan rezeki ini adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di kitab halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu bis-sholati, untuk sholat. Wastabir, dan sabarlah, teguhlah dirimu alaiha, atas melaksanakan sholat. La nas'aluka, tidaklah meminta kami Allah kepadamu rizqan, berupa rizki. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Wal akibatu, dan sedangkan akibatnya nanti di akhirat,
littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surah Toha ayat 132. Ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah adalah ayat 132 surah At-Toha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu. Siapa keluargamu itu? Ya siapa saja yang menjadi tanggunganmu, istrimu, anakmu, orang tuamu, cucumu, semua saudara-saudaramu. Perintahkanlah untuk sholat. Wa iza fahimta, kalau kamu itu sudah mengerti ini, fa'lam, maka ketahuilah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala amaraka ayyuhal abdu, memerintahkan kepadamu wahai hamba, antakmuro ahlaka bisolat, memerintahkan keluargamu bisolati, dengan solat. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya kamu, kama yajibu antasila arhamahum, sebagaimana wajib atasmu untuk menyambung rohim mereka, menyambung silaturahim mereka, di asbabi dunia, dengan berbagai macam sebabnya dunia, wal isaro, dan memotivasi mereka biha, dengan dunia, kazalika, maka seperti itu jugalah yajibu, wajib alaika, atasmu, antasilahum, untuk menyambungkan mereka, anak-anakmu, keluarga-keluargamu, diantahdiyahum, dengan memberikan petunjuk kepada mereka, ila ta'atillah, menuju taat kepada Allah, wa tajtanibuhum, dan menjauhi mereka, wujuda maksiatihi, pada wujud maksiat kepada Allah. Jadi sebagaimana kita ini kan diperintahkan untuk, kita punya kewajiban untuk menyambungkan keluarga-keluarga kita ini, menyambungkan rahim keluarga-keluarga kita ini dengan berbagai macam sebab-sebab dunia. Kita sebagai orang tua wajib itu untuk memberikan arahan kepada anak kita ini. Anda sambung silaturahim sama si Anu ini punya itu, silaturahimlah kau kepada si Anu ini, si Anu ini adalah saudaramu yang terkait dengan ini. Semua ini wajib ini kita. Nah, sebagaimana kita juga diperintahkan wajib untuk menyambung silaturahim anak-anak kita dengan berbagai macam sebab duniawi, maka kita juga wajib untuk menyambungkan anak-anak kita itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambung. Anak kita ini disambungkan kepada Allah, disambungkan kepada para malaikatnya, disambungkan dengan para ruh arwahul muqaddasahnya, disambungkan kepada para auliyanya, disambungkan kepada para kekasihnya Allah, untuk taat kepada Allah. Jadi kewajiban orang tua itu silaturahim, menciptakan silaturahim kepada anak itu dua. Silaturahim secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia, bukan cuma kepada babanya, kakeknya, kepada saudaranya, encingnya itu, tapi juga dia disambungkan rohim dia itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar dia punya petunjuk untuk bisa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wa kama kana ahluka aula bibirrika dunyawi, dan sebagaimana keluargamu itu lebih berhak, lebih utama mendapatkan kebaikan duniamu, kazalika hum aula bibirrikal ukhrawi, maka mereka juga lebih berhak mendapatkan kebaikanmu yang bersifatnya ukhrawi, li'annahum ra'iyatuka, karena mereka adalah rakyatmu. Kita ini kan pengen anak-anak kita ini dapat kebaikan dunia. Gak ada orang tua itu yang pengen anaknya itu gak dapat kebaikan dunia, mana ada. Semua orang tua itu pasti akan punya keinginan bagaimana anaknya ini punya kebaikan dunia. Nah, tapi jangan urusan dunianya aja yang dikasih kebaikan, urusan akhiratnya juga kita lebih berhak juga mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Kenapa? Karena mereka itu, anak-anak itu, istri kita itu semuanya adalah rakyat kita, orang yang ada di bawah kita. Kawaqat qala sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh telah bersabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dipertanyakan dari siapa yang kalian pimpin itu.
Wa qala subhanahu fil ayati ukhra, Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu itu. Au kama qala haruna, sebagaimana dikatakan di sini, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu itu dengan salat. Jadi yang pertama membahas mengenai ayat ini yang pertama terkait dengan perintahkanlah keluargamu itu untuk melakukan sholat agar terjadi ittisal, silaturahim. Bukan silaturahim kepada manusia saja, tapi silaturahim kepada Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Zat yang maha memberikan kasih sayang. Kita kan sering dapat hadis begini, man ahabba ayyusata fi rizqihi, kan sering dapat hadis seperti ini, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, barang siapa yang senang rezekinya dijembarkan, umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung rohimnya. Ini kan selama ini kita yang mengartikannya ya memang secara umum diartikan ya silaturahim, atau ketemu sama saudara, atau ketemu dengan teman, dia rajin-rajinnya keliling-keliling silaturahim kalau pengen rezekinya lancar. Tapi falyasil rahimahu ini juga diartikan oleh ulama-ulama tasawuf. Falyasil rahimah itu bukan cuma kepada manusia, tapi engkau falyasil rahimah, engkau menyambungkan rohimmu itu kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lewat apa? Lewat sholat. Sebagaimana nanti akan disampaikan di pembahasan ini. Maka kemudian ada perintah sholat yang dibarengi dengan urusan rezeki. Ini kan ayatnya tadi kan wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu dengan sholat. Wastabir alaiha, sabarlah atas melakukan sholat. La nas'aluka rizqan, kami nggak minta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka, kami memberikan rezeki kepadamu. Kenapa keurusan perintah sholat ini dikaitkan dengan rezeki? Karena salah satunya tadi, kalau pengen rezekinya ini dijembarkan, maka tadi sambunglah rohimnya. Bukan cuma kepada manusia rohim itu disambungkan, tapi juga kepada Zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah dalam sebuah hadis, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kalau engkau perintahkan keluargamu dengan sholat, fa innallaha ya'tika bir rizqi min haitsu la yahtasib, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepadamu sebuah rizki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak diduga. Kan pernah kita bahas, rizki itu ada dua, ada min haitsu la yahtasib, ada min haitsu yahtasib. Ada dua kan, ada yang tidak diduga-duga, ada yang diduga. Kalau kita ini pegawai setiap tanggal 5 itu gajian, nah itu mah min haitsu yahtasib itu memang sudah diduga. Kita kerja nanti nih sore, nah besok kita akan gajian, nah itu rezeki yang min haitsu yahtasib. Yang diberikan sama Allah itu bukan min haitsu yahtasib, yang dijanjikan sama Allah melalui baginda Nabi di sini, tapi yang la yahtasib, yang gak diduga-duga. Namanya gak diduga-duga, kagak kepikiran. Kalau bahasa kita kan rezeki yang datang gak kita pikirin, yang kita tidak pikirkan itu, yang kita gak bayangin itu, tiba-tiba datang saja, tiba-tiba ada saja, gak pakai dipikirin. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Nah, kata baginda Nabi kepada Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, nanti Allah akan datangkan kepadamu rizki min haitsu la yahtasib. Jadi ada hubungannya itu, ada hubungan antara merintahin sholat kepada anak, kepada keluarga, dengan hubungan rizki. Jadi misalkan kita ini, saya kayaknya udah ini, kok rezeki saya masih seret aja ya. Coba lihat sini. Coba lihat, barangkali ada satu, barangkali urusan ini belum nih kita nih. Barangkali anak kita nggak sholat dijamin aja, istri kita sholat dijamin aja, gitu ya. Kita mah asik aja, kemana ke masjid, tapi istri kagak sholat, anak kagak sholat, dibiarin saja.
Maka dikatakan man kana muhafizun ala sholati, barang siapa yang selalu menjaga sholat, wa indahu ahlun la yasiluna la yusalluna, dia punya keluarga yang keluarganya itu dia tidak sholat, wa huwa ghairu amirin laha wa huwa ghairu amirin lahum biha, dan dia tidak memerintahkan secara benar kepada keluarga itu untuk sholat, usira yaumal qiyamati fi zumratil mudayyi'ina lis sholat, maka nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan fi zumratil mudayyi'in, di golongan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Rajin ini kita ke sholat di masjid, rajin ini kita selalu menjaga, tapi nggak merintahin benar-benar, nggak merintahin benar-benar ke anak, nggak merintahin benar-benar pada istri. Itu nanti di akhirat masuk kita fi zumratil mudayyi'ina lis sholat. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang kedua wastabir alaiha. Kalimat wastabir alaiha dalam hadis ini, sabarlah kalian, sabarlah kamu alaiha, atas melaksanakan sholat. Kenapa kok disuruh sabar melaksanakan sholat? Karena di dalam sholat itu taklifan lin nufus sakon alaiha. Sholat itu bisa menjadi beban buat nafsu, bisa juga menjadi berat atas nafsu. Kenapa? Karena salah satunya li'annaha ta'ti fi awqati malazil ibad. Karena sholat itu diperintahinnya di waktu-waktu yang enak buat manusia, wa asghalihim, dari waktu sibuknya mereka, fatutalibuhum bil khuruj an zalika kulli ila qiyami baina yadaylah. Maka Allah menuntut kita semua untuk keluar dari kondisi itu, untuk selalu melaksanakan ibadah sholat di hadapan Allah. Coba 5 waktu ini